Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas sifat-sifat bentuk akar. Tapi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk akar itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat bentuk akar, atau sebenarnya lebih cocok disebut sebagai operasi hitungnya ya. Jadi operasi hitung atau sifat-sifat bentuk akar itu ada dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu perkalian, pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu digabung. Apa saja sifat bentuk akar? Nah baik, sifat pertama. Sifat bentuk akar yang pertama adalah jika akarnya sama. Jadi A diakarkan, terus akarnya misalkan N, dikali bilangan B diakarkan, terus akarnya juga N. Kalau akarnya sama, kalau terus perkalian ya, akarnya sama, misalnya akar 2 sama-sama akar 3. Kalau dia perkalian, bisa langsung kita tulis dikalikan dulu. A kali B baru diakarkan N. Seperti itu ya. Contoh misalkan. Contoh. Kita langsung contoh dulu, nanti kita latihan soal. Contoh yang pertama. 2 diakarkan 3 dikali 4 diakarkan 3. 4 diakarkan 3. Nah, kalau 2 diakarkan 3 kan tidak ada nilainya. 4 diakarkan 3 juga tidak ada nilainya. Ya, tapi kalau seperti ini kita bisa kalikan dulu. 2 kita kalikan 4. 2 kali 4 itu 8. Ya, berarti 8 akar 3 dari 8. Nah, ini pelajaran SD. Akar 3 dari 8. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Iya, jawabannya 2 pangkat 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah jawabannya 2. Nah, seperti itu. Jadi bisa, yang tadinya tidak ada nilainya, pada saat kita akarkan, kita kalikan dulu, ada nilainya. Contoh selanjutnya. Berapakah akar dari akar 8 dikali akar 18? Nah, ini akar pangkat 2 ya. Kalau tidak ditulis akar itu adalah akar pangkat 2. Coba kita perhatikan. Akar 8 itu kalau secara langsung tidak ada nilainya. Tapi bisa disederhanakan kok ya. Sebelumnya kita sudah belajar penyederhanaan bentuk akar. Akar 18 tidak ada nilai langsungnya. Tapi juga bisa disederhanakan sebenarnya. Ya. Nah, jadi tapi bisa kita kalikan dulu. Apakah bisa ada hasil langsungnya? Coba kita kalikan. 8 kali 18. 80 tambah 64. Berarti 144. Berarti akar dari 144. Akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 144. 2-nya nggak usah ditulis. Berarti jawabannya adalah 12. Nah, masih berupa hafalan ini pada saat sekolah dasar. Nah, contoh ketiga. Contoh ketiga bagaimana kalau misalkan ada bilangan bulat di depannya. Ada bilangan bulat di depannya. Misalkan 3 akar 8 dikali akar 2. Atau saya tambahkan deh. 3 akar 8 dikali 2 akar 2. Bagaimana seperti ini? Ingat konsepnya. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa bentuk akar itu pengerjaannya mirip-mirip aljabar. Ya, jadi angka dengan angka, akar dengan akar. Berarti kita tulis nih angkanya 3, angkanya 3. Kita kalikan 2, 6. Ya, angkanya dulu 6. Kemudian akar 8 kali akar 2. Akar 16. Ternyata akar 16 ada langsung nilainya. Berapa akar 16? Iya, betul 4. Berarti 6 akar 16 ini maksudnya 6 kali. Berarti kita tulis 6 kali akar 16, 4. Nah, berarti jawabannya 6 kali 4, yaitu 24. Mudah ya? Jadi sifat pertama,
sifat perkalian bentuk akar dengan akar yang sama. Kalau akarnya tidak sama bisa dikalikan tidak? Nah, nanti bisa, tapi itu nanti kita belajar dalam bentuk akar yang tingkat lanjut. Selanjutnya, sifat bentuk akar yang kedua adalah kalau ada perkalian berarti ada pembagian. Akar A pangkatnya N per akar B pangkatnya N. Jadi dua buah akar yang memiliki pangkat yang sama kemudian bisa dikerjakan dengan cara membagi dulu. Baru di akar pangkatkan. Jadi bisa kita tulis A bagi B, A per B, baru diakarkan dengan N. Ya. Jadi kalau misalkan akarnya sama bisa dibagi dulu. Seperti itu. Contoh. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, misalkan akar 128. Akar 128, akar pangkat 3 lah ya. Akar pangkat 3 dari 128 ya per akar pangkat 3 dari 2. Nah, seperti ini. Kalau kita cari langsung, tidak ada nilai akar pangkat 3 dari 128 dan tidak ada nilai akar pangkat 3 dari 2. Tapi karena nilai bentuknya sama akarnya, kita bagi saja langsung. Berarti 108 dibagi 2. 108 dibagi 2, kemudian baru kita akarkan pangkat 3. 108 dibagi 2 yaitu 64. Akar pangkat 3. Nah, ini hafalan. Lagi-lagi hafalan pangkat 3 dari SD ya. Akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4, 64. Berarti akar pangkat 3-nya adalah 4. Seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalkan sifat bentuk akar yang pecahan, kita dua contoh saja nih. Satu lagi misalkan akar pangkat 2 dari 200. Akar 200 per akar 8. Nah, bisa kita bagi langsung nih. Akar 200 per akar 8 berarti 200 dibagi 8. Ya, bisa kita tulis 200 dibagi 8. Berapa? Terus diakarkan. Ya, karena akarnya sama. 200 bagi 8 itu 25. Diakarkan ya. Akar 25 berapa? Ya, akar 25 betul. Akar 25 adalah 5. Nah, mudah ya. Karena dua sifat bentuk akar ini masih menggunakan pangkat yang sama. Nah, kita masuk ke intinya. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sifat ketiga, apabila akarnya sama ya, P kali, ini kali ya, P kali atau P akar A pangkat N plus minus. Jadi kalau ditambah, kalau plus berarti ditambah, kalau minus berarti dikurang ya. Q akar A pangkat N. Dengan syarat akarnya harus sama dan pangkat akarnya harus sama. Akar pangkatnya harus sama. Ya, nanti tinggal ditambahkan antara P sama Q-nya. Dengan syarat akarnya harus sama. Kalau belum sama bagaimana? Kita sederhanakan dengan cara yang sebelumnya sudah diajarkan. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tambahkan atau kita kurangkan dulu. P plus minus Q ya. Kemudian baru akar A-nya pangkat N. Nah, contoh termudah dulu. Contoh termudah, 2 akar 4 ditambah 5 akar 4. Oh, akar 4 pangkat 3 deh ya. Supaya kalau akar 4 kan 2 nilainya. 2 akar pangkat 3 dari 4 ditambah 5 akar pangkat 3 dari 4. Nah, coba kita lihat nih. Coba kita lihat soalnya. 2 akar pangkat 3 dari 4. Nah, sama nih akarnya, sama-sama akar pangkat 3. Ya. Berarti akarnya pun sama. Akar pangkat 3 dari 4 ini bukan akar pangkat 2 ya. Kalau akar 4 bisa diakarkan, tapi kalau akar pangkat 3 tidak bisa. Nah, langsung kita tambahkan saja. 2 tambah 5. Dengan syarat ini harus sama akarnya. Berarti langsung saja jawabannya 7 akar pangkat 3 dari 4. Seperti itu.
Jadi tinggal tambahkan atau dikurangkan. Contoh selanjutnya. Kita bertahap. 5 akar 7 dikurang 3 akar 7. Sama seperti aljabar tadi saya bilang ya. Kalau dia harus disamakan dulu pangkatnya. Gitu ya. Dia harus disamakan pangkatnya. Nah coba 5 akar 7 dikurang 3 akar 7. Berarti tinggal kurangkan 5 kurang 3. Nah gitu saja. Berarti jawabannya 2 akar 7. Nah seperti itu saja ya. Jadi tinggal 5 dikurang 3 berarti 2. Akarnya tetap. Akarnya tidak dikurangkan. Jadi jawabannya 2 akar 7. Nah selanjutnya, bagaimana kalau apakah hasilnya bisa minus? Bisa. Contoh satu lagi nih. Sebelum kita ke latihan soal. Ini masih contoh ya. Misalkan 7 akar 2 dikurang 10 akar 2. Kita lihat sama-sama akar 2 yang dimiliki oleh keduanya. Berarti tinggal kita hitung yang akarnya saja ya. Yang angkanya saja. 7 dikurang 10. 7 min 10. 7 min 10 berapa? Iya betul, jawabannya min 3. Berarti tulisnya min 3 akar 2. Nah mudah ya, jadi tinggal mengerjakan plus minus seperti biasa, asalkan akarnya harus sama. Bagaimana kalau misalkan kita menemukan soal yang bentuk akarnya banyak? Baik, kita latihan soal-soal seperti itu. Coba kita lihat latihan soal yang pertama. Masih tergolong mudah nih ya. Akar 48 ditambah akar 12. Caranya kita sederhanakan. Seperti pembelajaran sebelumnya. Akar 48. Ingat, cara menyederhanakannya yang satu adalah bilangan prima atau bilangan tertentu, misalkan 6 dan 10. Yang satunya yang bisa diakarkan. Coba kita lihat yang 48 dulu nih. 48 itu dibagi 2. 2 dikali 24. Tapi tidak ada akar 24 ya. 2 kali 24 48. Tidak ada akar 24. Kita berlanjut ke bilangan prima berikutnya. Setelah 2 berapa? 3. Ada tidak perkalian 3? Ada. 3 dikali 16. Apakah ada akar 16? Ada. Berarti kita tulis ya. 3 kali 16. Berarti kita tulis 3 dikali 16. Diakarkan. Otomatis kita lihat bilangan primanya kan 3 ya. Otomatis 12 pun nanti ikut bilangan primanya. Jadi kalau yang satu akar bisa sudah ketemu bilangan primanya, maka yang lainnya pun sama bilangan primanya nantinya. Ya, berarti bisa kita tulis 3 kali berapa yang hasilnya 12? Berarti kita langsung 3 aja ya, tidak usah mencari perkalian 2-nya. Berarti 3 dikali 4. Nah jelas betul kan? Akar 4 itu 2 kan? Berarti kita tulis ditambah 3 dikali 4. Terus diakarkan. Yang bisa kita akarkan. Yang tidak bisa, diamkan dalam akar. Berarti ini 16 bisa diakarkan. Akar 16 itu berapa? 4, betul. Kita tulis 4 itu dari mana? Dari akar 16. 3-nya tetap di dalam akar. 4 akar 3 ditambah akar 4 berapa? 2 akar 3. Mudah ya. Berarti tinggal ditambahkan saja. 4 tambah 2 berarti jawabannya 6 akar 3. Nah ini untuk jenis 2 angka. Biasanya bisa lebih dari 2 angka ya. Misalkan yang lebih dari 2 angka, kita hitung nih. Soal kedua. Akar 18 dikurang akar 32 ditambah akar 50. Coba kita hitung. Tidak mesti dari yang depan ya cari perkaliannya. Pokoknya cari yang termudah dulu aja ya.
Ini mau dicari perkalian 2 dulu dari 12 juga boleh. Ya, 2 kali 6 nggak bisa. Habis 2, 3 berarti 3 kali 4. Oh bisa. Sama ini juga. Tidak mesti dari yang depan. Ya, tapi kebetulan yang depan mudah nih. Akar 18. Kita cek dari perkalian 2. Akar 18. 2 kali berapa biar 18? 2 kali 9, betul. 2 kali 9 berarti 9 bisa diakarkan tidak? Bisa. Berarti kita tulis 2 kali 9 diakarkan. Nah, seperti itu. Berarti artinya yang lain kemungkinan besar, tapi pernah sih akarnya beda nanti jawabannya. Kemungkinan besar perkalian 2 juga. Nah, 32 bagi 2 berapa? 16 ya. 2 kali 16, 32. Berarti dikurang 32-nya kita pecah jadi 2 dikali 16. Diakarkan. 50-nya berapa? 2 kali 25. Sama perkalian 2 semuanya. Ditambah. Nah, 25 bisa diakarkan ya. 2 kali 25. Diakarkan. Coba kita lihat. Yang bisa kita akarkan. Akar 9, 3. Berarti tulis di depannya. 3. Yang masih di dalam itu 2. 3 akar 2. Akar 16, 4. 4-nya ke depan jadi min 4 ya. Dikurang atau min 4 akar 2. Ditambah akar 25, 5. Berarti ditambah atau plus 5 akar 2. Nah, sudah hampir sederhana nih. Sudah hampir sederhana. Kita tambah dan kurangkan saja bilangan bulatnya langsung. 3 kurang 4 tambah 5. 3 min 4. 3 min 4 itu min 1 ya. 3 min 4 atau 3 kurang 4 itu min 1. Min 1 plus 5. Minnya 1 plusnya 5. Berarti sisa plus 4 ya. Atau 5 kurang 1 jadi 4. Berarti jawabannya 4 akar 2. Akarnya jangan lupa ditulis. Sudah mulai paham ya? Jadi kita sederhanakan dulu seperti ini. Ya, kemudian tinggal tambah kurangkan saja. Baik, coba satu soal lagi yang agak sedikit rumit. Kita coba lihat soalnya. Nah, coba kita lihat soalnya. Soal nomor 3. Akar 147 dikurang akar 108 ditambah akar 75 dikurang akar 48. Nah, dari sini kalau kalian bingung menentukan akar 147 itu berapa, kita cari dulu yang lain yang lebih mudah. Sepertinya akar 75 kelihatan mudah nih. Ya. Akar 75. Iya, mudah, lebih mudah ini akar 75. Coba kita lihat. Akar 75 itu tidak memiliki perkalian 2. Ya. Atau mau coba akar 48 bisa. Dari 4 ini yang termudah sepertinya akar 75 atau akar 48 yang kita pecah ya. Nah, coba kalau misalkan mau memecah akar 75. Tadi kan sudah mencoba akar 48. 75 bagi 2 tidak bisa. Jadi bilangan ganjil dibagi 2, berapapun bilangan ganjilnya tidak akan bisa menjadi bilangan bulat. Ya, berarti 75 itu langsung dibagi 3. 75 bagi 3 berapa? 25, betul. 3 kali 25. Akar 25 ada. Berarti sisanya pasti perkalian 3. Kita rubahnya. Ya, hampir bisa dipastikan ini semua perkalian 3. Coba 147 dibagi 3. 3 dikali berapa? 49. 108 dibagi 3. 3 kali 36. Nah, coba kita tulis langsung saja ya. Sama dengan, berarti tulis 3 kali 49 diakarkan. Dikurang atau min ya. 3 kali 36 diakarkan. Terus ditambah. Ditambah 3 kali 25 diakarkan. Dikurang. Tadi 48 sudah nih. 3 kali berapa? 3 kali 16 betul. Dikurang 3 kali 16 diakarkan.
Kita lanjutkan. Berapa akar 49? 7. Nah, akar 49 kita keluarkan. 7 akar 3 dikurang akar 36, 6. Dikurang 6 akar 3 ditambah akar 25, 5. 5 akar 3. Ya. Terus akar 16, 4. Dikurang 4 akar 3. Nah, berarti berapa hasilnya? Akar 49 berapa? Akar 49 itu 7, berarti bisa kita tulis 7 akar 3 dikurang akar 36 ya, yaitu 6. 6 akar 3 ditambah akar 25, 5. 5 akar 3 dikurang 4 akar 3. 4-nya dari 16, akar 16 yaitu 4. Nah, semuanya bentuknya sudah akar 3. Jadi, tinggal kita hitung saja langsung nih. 7 kurang 6 tambah 5 kurang 4. 7 min 6, 1 ya. Kemudian 1 plus 5. 1 tambah 5, 6. 6 kurang 4. 6 kurang 4 yaitu 2. Berarti jawabannya 2 akar 3. Nah, mudah ya. 2 akar 3. Jadi langkah-langkahnya adalah kita mencari dulu perkalian akar, yang satunya biasanya bilangan prima dan yang satunya bisa diakarkan. Baik, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian mempelajari sifat-sifat bentuk akar. Nantikan video-video kami berikutnya. Silakan share jika bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.